Assalamualaikum guys, welcome to my channel Kudeta Film. Gimana kabarnya hari ini? Moga sehat selalu dan lancar semua urusannya ya, amin. Oh ya guys, di channel ini aku akan membahas dan menceritakan film-film dari berbagai genre yang moga aja asik dan dapat mengisi waktu luang teman-teman ya. Film kali ini berjudul The Maze Runner dan film ini tayang pada tahun 2014 yang merupakan film fiksi ilmiah asal Amerika yang bergenre thriller disutradarai oleh Wes Ball dan merupakan adaptasi dari novel dengan judul yang sama karya James Dashner. Film ini bercerita tentang kehidupan sekelompok anak laki-laki yang tidak punya ingatan dan terjebak dalam suatu tempat yang bernama Glade. Satu-satunya jalan keluar yang mereka punya adalah melalui maze atau labirin. Sayangnya, labirin tersebut tidak mudah dilewati karena setiap hari bentuk labirin tersebut berubah dan di dalamnya dijaga oleh Greyfurs yang merupakan makhluk yang mengancam keselamatan mereka. Apakah mereka dapat selamat dari labirin ini? Langsung saja ke ceritanya. Awal mulanya film ini diperlihatkan sosok seorang pria yang terbangun dengan batuk-batuk seperti kehabisan napas. Pria ini bernama Thomas. Dia diperankan oleh Dylan O'Brien. Thomas sangat kebingungan saat melihat sekitarnya. Dia berada di sebuah lift yang gelap dan bergerak cepat menuju ke atas. Dia berteriak minta tolong dan terjatuh saat lift berhenti. Setelah itu atap lift terbuka dan terlihat sekumpulan pria yang sedang berdiri berjajar memandanginya. Saat dikeluarkan dari lift karena masih asing dengan tempat itu dan masih bingung, Thomas segera berlari meninggalkan pria-pria itu. Saat dia memperhatikan dengan seksama sekelilingnya, hanya terlihat tembok-tembok tinggi yang menutup mengitari tempat itu. Film pun dimulai. Selanjutnya, Thomas dikurung di sebuah tempat dengan kondisi yang masih kebingungan. Di sana datang seorang pria botak bernama Albi yang menginterogasinya. Tapi saat ditanyakan, ternyata Thomas tidak mengingat apapun. Ternyata semua remaja di situ juga mengalami hal yang sama. Albi mengatakan dia akan mengingat namanya dalam waktu 1 atau 2 hari lagi. Albi adalah pemimpin di sana. Dia bertugas memperkenalkan tempat itu kepada Thomas. Tempat itu bernama Glade dan yang tinggal di sana disebut dengan Glader, di mana mereka semua tidak mengetahui siapa dan bagaimana sampai mereka berada di tempat itu. Tempat itu terisolasi dan ditutupi oleh tembok-tembok tinggi sehingga mereka hanya dapat berusaha bertahan hidup di situ dan bekerja sama. Dan jika mereka membutuhkan hal-hal lainnya, pasti akan ada kotak-kotak yang dikirim melalui lift sebulan sekali beserta dengan 1 orang yang baru. Albi menjelaskan aturan menjadi penghuni Glade. Pertama, harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kedua, tidak boleh bertengkar antar sesama Glader. Dan ketiga, tidak boleh keluar dari dinding itu. Selanjutnya, Thomas diperkenalkan dengan seorang anak yang terlihat paling muda di sana, bernama Chuck. Dia bertugas untuk mempersiapkan tempat tidur untuk mereka di sana. Sepertinya, walaupun sudah diperingatkan, Thomas masih saja penasaran dengan jalan keluar yang berada di antara tembok di sana. Ternyata di sebelah tembok terdapat labirin raksasa yang mengitari mereka dan hanya para runner yang boleh keluar dari situ untuk mencari jalan keluar. Karena mereka lebih memahami dan mengenal kondisi di dalam labirin. Rasa penasaran Thomas memicu sedikit keributan. Seorang remaja bernama Gally mendorongnya menjauhi labirin saat melihat Thomas mendekati labirin. Tapi Thomas terdiam saat mendengar suara aneh yang berasal dari dalam labirin dan melihat pintu labirin yang menutup dengan sendirinya. Selanjutnya, malangnya para Glader mengadakan perayaan dan menyalakan api unggun. Tapi terlihat Thomas yang tak ikut bergabung dengan mereka. Dia duduk ditemani oleh Newt yang menghibur dan menyemangatinya. Newt mengatakan bahwa mereka pasti akan dapat keluar dari tempat itu karena mereka memiliki runner yang dipimpin oleh Minho, seorang remaja yang memiliki fisik dan mental yang kuat. Di mana para runner setiap pagi sudah bersiap untuk mencari jalan keluar saat pintu labirin terbuka. Para runner akan memetakan setiap tempat yang mereka datangi di labirin. Akan tetapi, labirin setiap malam akan selalu berubah posisinya. Sehingga hal ini memakan waktu cukup lama. Sudah hampir 3 tahun lamanya mereka masih saja terjebak di tempat itu. Setiap menjelang malam, para runner akan kembali. Karena sudah terdapat banyak kasus, orang yang terjebak di sana tidak akan pernah selamat. Karena di dalam labirin terdapat makhluk bernama Greyfurs yang siap memangsa mereka. Selanjutnya terlihat Gally menantang Thomas untuk melakukan pertandingan bela diri. Sesaat saat Thomas terjatuh dan kepalanya menghantam tanah, dia kemudian mengingat namanya.
I'm Thomas! Keesokan paginya, Albi membawa Thomas dan memperlihatkan dinding di mana tertulis nama para glider dan Thomas juga mengukir namanya di situ. Terlihat coretan pada beberapa nama di sana dan coretan itu menandakan nama teman mereka yang sudah tiada. Selanjutnya Thomas ikut membantu dalam berkebun. Dia pun pergi ke dalam hutan untuk mengambil pupuk. Tak sengaja bertemu dengan seorang teman remaja mereka yang bernama Ben, di mana Ben ini tiba-tiba menyerang Thomas. Dia terlihat seperti kemasukan dan sangat brutal. Mereka akhirnya bergelut dan Thomas berusaha kabur darinya. Teman-teman yang lain melihat Thomas berlari dari dalam hutan. Mereka segera datang menolong. Mereka menahan Ben dan memeriksa badan Ben, terlihat seperti ada bekas gigitan atau sengatan pada badannya. Melihat itu mereka segera mengurungnya di dalam lubang. Albi menjelaskan kepada Thomas bahwa Ben tersengat dan infeksinya akan bertambah parah, sehingga mereka harus menahannya. Mereka berpikir jika orang-orang yang tersengat tidak dapat disembuhkan, sehingga mereka harus dengan tega meninggalkan Ben di dalam labirin. No, please don't. Dan sepertinya hal ini sudah terjadi kepada beberapa teman mereka sebelumnya. Thomas masih kebingungan dan tak bisa berkata apa-apa menyaksikan itu. Malamnya semua bersedih dan terdiam mengenang Ben. Setiap malam Thomas selalu bermimpi hal aneh tentang dirinya yang berada di sebuah laboratorium atau tempat penelitian. Terlihat seperti beberapa orang yang selalu memanggil namanya terus-menerus. Terdengar juga suara yang terus berulang yang mengatakan bahwa Wicked itu adalah baik. Pagi harinya dia melihat Minho yang masuk ke dalam labirin bersama dengan Albi. Thomas bertanya-tanya kenapa Albi yang bukan runner ikut masuk ke dalam labirin. Newt mengatakan Albi adalah anggota tertua di Glider dan dia adalah orang pertama yang dikirim di situ, sehingga dia lebih tahu apa yang harus dilakukan. Saat itu hari menunjukkan sudah hampir menjelang sore dan Minho dan Albi belum juga kembali, sehingga membuat semua orang di situ menjadi khawatir dan menunggu mereka di depan pintu. Beberapa saat kemudian pintu labirin perlahan menutup. Mereka melihat dari jauh Minho yang tertati-tati sedang menggendong Albi yang sudah tak sadarkan diri. Tapi sayang, saat pintu sudah mulai menutup, mereka yang lain hanya dapat melihat dan berteriak kepada Minho untuk meninggalkan Albi. Tapi Minho tak tega dan tetap berusaha menyeret Albi. Melihat itu saat tinggal sedikit celah, Thomas berlari masuk ke dalam labirin dan pintu pun tertutup. Minho menatap Thomas dengan pandangan putus asa dan kelelahan. Minho mengatakan bahwa Albi terkena sengatan Grayfir. Mereka berdua segera bergerak saat mendengar auman Grayfir yang menggema di dalam labirin. Mereka berdua dengan tertati-tati menggotong Albi melewati gang lorong labirin. Mereka sempat berselisih untuk meninggalkan Albi, tapi Thomas tetap ngotot untuk menyelamatkan Albi. Mereka pun menggantung Albi dan menyembunyikannya di antara tanaman di dinding. Minho yang melihat seekor makhluk yang aneh yang sangat besar datang mendekat, dia pun segera lari dan meninggalkan Thomas. Sepertinya makhluk itu yang mereka sebut dengan Grayfir. Kondisi saat itu sudah sangat gelap, sehingga untuk melihat sekitar sudah sangat sulit. Saat Thomas berhasil mengikat Albi dan mencari cara untuk selamat, dia malah bertemu dengan seekor Grayfir. Makhluk itu berbentuk seperti laba-laba dalam ukuran raksasa. Thomas berlari di lorong labirin dengan sekuat tenaga karena dikejar oleh Grayfir. Dia mendapati jalan buntu dan memanjat ke atas lewat seluruh tanaman. Hingga dia nekat melompat karena makhluk ini tak mau melepaskannya. Sementara berlari, dinding labirin mulai berubah. Melihat itu Thomas mendapat ide. Dia menunggu Grayfir datang dan memancingnya ke dalam dinding yang akan segera menutup. Dan untung saja rencananya berhasil dan Grayfir berhasil mati tergencet. Mereka akhirnya dapat bertahan hingga pagi dan kembali ke dalam glade. Selanjutnya di glade, mereka mengadakan rapat yang dipimpin oleh Newt karena Albi lagi sekarat akibat infeksi dari Grayfir. Di rapat, Gully bersikeras untuk memberikan hukuman kepada Thomas yang tak mematuhi aturan dengan masuk ke dalam labirin tanpa persetujuan. Sedangkan yang lain menentang keras karena Thomas berhasil menyelamatkan Albi dan Minho. Minho menyarankan agar Thomas juga dapat menjadi runner bersama dengannya. Dan tentu saja ada beberapa yang tidak setuju, khususnya Gully yang semakin curiga terhadap Thomas. Tiba-tiba ada suara dari lift yang biasa datang membawa kebutuhan mereka. Mereka kemudian berlari dan mendekat, tapi saat mereka melihat, yang ada di dalam lift hanya seorang remaja perempuan dengan kertas yang digenggamnya bertuliskan, "Dialah yang terakhir untuk selamanya." Wanita itu tersadar sebentar dan menyebut nama Thomas, sehingga semua mata tertuju padanya.
Selanjutnya wanita itu pun koma dan mereka pun merawat dan menunggunya hingga sadar karena banyak pertanyaan yang akan mereka ajukan. Selanjutnya Thomas ingin kembali ke dalam labirin karena penasaran dengan makhluk yang sudah dia bunuh. Tapi segera dihentikan oleh Minho. Melihat Thomas yang sangat bersikeras untuk masuk, Minho pun datang dengan 3 anggota lainnya untuk menemani Thomas ke dalam labirin. Di dalam labirin, mereka memeriksa tubuh Griever yang sudah mati dan menemukan sebuah benda yang tertanam di dalam kepala Griever, seperti chip atau alat pengendali, dan di alat itu tertulis nomor 7. Mereka segera kembali dan mendiskusikannya. Tulisan di benda itu mirip seperti tulisan pada persediaan makanan mereka, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa mereka jugalah yang membuat Griever. Thomas memberikan saran untuk kembali ke dalam labirin dan mencari tahu lebih jauh siapa dalang di balik semua ini. Tapi Gally tidak percaya kepada Thomas dan menentang keras hal itu. Tapi Newt sudah memutuskan agar Thomas diresmikan menjadi runner. Tapi dia tetap akan dihukum 1 malam di dalam lubang. Selanjutnya karena Thomas sudah resmi menjadi runner, Minho membawanya ke dalam markas para runner. Di sana tempat mereka memetakan kondisi di dalam labirin. Di sana terdapat maket labirin yang ternyata selama ini Minho sudah memetakan semuanya dan tak menemukan jalan keluar untuk mereka. Tapi dengan keputusan Albie, mereka tetap diam saja dan tak memberitahukan kepada yang lainnya. Minho menjelaskan saat mereka menelusuri labirin di bagian luar, pada setiap dinding labirin terdapat angka-angka dari 1 hingga 8. Dan perubahan yang terjadi pada setiap malam di labirin akan membuka satu bagian baik dari angka 1 hingga 8. Berdasarkan sebuah pola dan pola itu selalu sama dan berulang. Kebetulan saat Thomas membunuh Griever, bagian bertuliskan nomor 7 yang sedang terbuka, dan mungkin dari situlah Griever berasal. Scene selanjutnya terjadi keributan yang dilakukan oleh seorang gadis remaja yang sudah tersadar. Gadis itu bernama Teresa. Thomas mendekati dan mencoba menenangkannya. Seperti yang lainnya, dia juga mengalami hilang ingatan dan di mana hanya namanya yang dia ingat. Setelah menenangkan dan mengobrol dengan Teresa, Thomas mengetahui bahwa sedikit ingatan Teresa sama dengan hal yang selalu ia mimpikan setiap malam. Mereka menyadari bahwa mereka saling terhubung satu sama lain secara dekat. Tapi mereka berdua masih kabur dengan apa yang terjadi. Teresa kemudian mengeluarkan benda yang terdapat di dalam kantongnya, berupa injeksi berisi cairan biru dengan tulisan WCKD. Mereka berdua kemudian menyadari bahwa mereka dikirim di situ untuk sebuah alasan. Thomas teringat Albie dan berniat untuk menyuntikkannya dengan cairan yang dibawa oleh Teresa. Tapi yang lainnya menentangnya karena injeksi itu tidak jelas asalnya. Tapi pada akhirnya Newt setuju dan membiarkan Thomas menyuntikkannya. Saat Albie tiba-tiba mengalami fase perubahan, dia mengamuk dan menyerang Thomas. Teresa dengan sigap dan tanggap segera menyuntikkannya. Setelah itu, Albie pun mulai tenang. Malam itu Thomas menjalani hukumannya untuk bermalam di dalam lubang. Dan esok paginya, Thomas dan Minho sudah bersiap untuk menjelajahi labirin. Saat pintu terbuka, mereka pun mulai masuk dan berlari dengan cepat hingga sampai di pintu nomor 7. Minho bingung karena pintu ini harusnya terbuka pada minggu depan. Mereka kemudian melewati sebuah tempat yang disebut dengan mata pisau. Di sana, mereka melihat baju milik Ben yang sudah tercabik-cabik dan benda yang menempel di tubuh Griever sebelumnya terus berbunyi seakan-akan menunjukkan jalan untuk mereka. Mereka berdua mengikuti dan sampai di sebuah pintu batu yang tiba-tiba terbuka karena terdeteksi oleh benda yang mereka temukan. Di balik pintu itu, terdapat lubang yang juga terbuka. Minho dan Thomas perlahan-lahan mendekati lubang itu. Mereka menyadari bahwa itu adalah sarang Griever. Beberapa saat kemudian, alarm berbunyi dan pintu-pintu pun mulai menutup. Minho dan Thomas berlari dengan sekuat tenaga untuk dapat kembali. Di tempat mata pisau pun terjadi hal yang sama. Pilar-pilar hitam pun mulai bergerak menutup. Mereka berhasil kembali ke Glade dan mulai menceritakan kepada yang lainnya. Scene selanjutnya, Albie sudah sadar. Ingatan masa lalunya sudah kembali karena terkena sengatan Griever. Dia mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah bisa kembali. Albie sambil menangis bertanya kepada Thomas, kenapa dia melakukan ini dan kenapa datang ke Glade. Scene selanjutnya, mereka heboh karena malam itu pintu labirin tidak kunjung menutup, sehingga membuat mereka dapat terancam oleh Griever. Disusul dengan suara pintu yang lain dari keempat sisi yang tak pernah terbuka sebelumnya, mulai terbuka. Semua panik dan kebingungan. Saat mereka berencana untuk bersembunyi di hutan, tiba-tiba para Griever mulai berdatangan dari dalam labirin dan menyerang Glade. Suasana menjadi tak terkendali dan mereka berlari ke sana kemari untuk mencari tempat berlindung.
Newt dan kawanan yang lain datang membawa senjata dan memberikan perlawanan, tapi kekuatan mereka tak cukup dan segera bersembunyi. Tapi makhluk itu berhasil menangkap Albi. Setelah makhluk itu pergi, keadaan sekeliling benar-benar kacau balau. Gally sangat marah dan menyerang Thomas. Dia menyalahkan Thomas atas semua yang terjadi saat ini. Sudah sangat putus asa, Thomas melihat sengatan griffer yang tak sengaja patah dan diambil oleh Chuck. Dengan segera Thomas menusuk dirinya agar dia dapat mengembalikan semua ingatannya. Saat Thomas tersadar, dia sudah dikurung di dalam sebuah lubang bersama dengan Teresa, di mana Gally mengambil alih tempat itu dan membuat semua orang percaya bahwa Thomas adalah penyebab semua ini terjadi. Dan tentu saja ingatannya kembali dan kemudian dia menceritakan kepada Newt, Minho, dan Chuck yang dari tadi sudah menunggunya sadar. Ingatannya yang muncul tentang suatu perusahaan bernama Wizkid yang melakukan penelitian kepada para remaja itu. Mereka diletakkan di satu tempat sebagai sebuah tes kepada mereka. Dan Thomas adalah salah satu dari peneliti itu bersama dengan Teresa. Newt dan lainnya setuju untuk tetap mempercayai Thomas dan mereka berencana untuk tetap keluar dari sana. Mereka berlima kemudian merencanakan pemberontakan kepada Gally. Thomas mengajak kepada mereka untuk meninggalkan tempat itu, karena itu bukanlah rumah mereka. Mereka hanyalah diletakkan dan dikurung di tempat itu. Terlihat beberapa orang yang mengikuti Thomas dan yang lainnya memutuskan untuk tetap tinggal bersama Gally di Glade. Scene selanjutnya, Thomas dan teman-teman lainnya melewati jalan yang sama dengan sebelumnya. Terlihat di sana para griffer sudah berjaga di sarang mereka. Mereka sudah bersiap dan maju menyerang satu griffer yang berada di sana. Tapi ternyata para griffer yang lain mulai berdatangan merangkak naik dari dalam jurang. Chuck dan Teresa berhasil memasukkan kode dan membuka lubang tempat mereka keluar sementara yang lainnya melawan griffer. Akhirnya mereka berhasil masuk walau terdapat beberapa teman mereka yang menjadi korban. Selanjutnya mereka memasuki pintu yang bertuliskan exit, tapi saat membukanya mereka menemukan sebuah tempat penelitian yang sudah berantakan dan para peneliti yang berserakan akibat mati tertembak. Thomas memutar sebuah video pesan yang ditinggalkan oleh pencipta perusahaan Wizkid yang mengatakan selamat kepada mereka yang berhasil lolos tes. Video itu juga memperlihatkan keadaan dunia sekarang yang sudah mengering dan terbakar akibat panasnya matahari. Banyak korban tewas dan kelaparan dalam skala global. Dan yang paling buruk adalah flare, yang merupakan virus mematikan yang menyerang otak. Virus ini belum diketahui dan diteliti sehingga belum ada obatnya. Dan suatu hari muncul generasi muda yang kebal akan virus ini, sehingga timbul secercah harapan akan obatnya. Tapi mereka harus diuji dan dikorbankan dalam kondisi lingkungan yang ekstrim, sehingga kondisi otak mereka dapat dipelajari. Semua orang setuju dengan penelitian mereka, tapi proses sangat lambat sehingga sudah terlambat untuk mereka. Selama memberi pesan di video, terlihat di belakang orang-orang saling menyerang dan terjadi baku tembak. Akhir video, pencipta itu bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri. Saat mereka akan keluar dari tempat itu, Gally muncul dengan kondisi sudah tersengat. Dia memegang pistol dan mengarahkannya ke arah Thomas. Saat Gally menembak, Minho dengan sigap melempar kayu yang langsung menembus dada Gally. Tapi naasnya Chuck yang melindungi Thomas dengan tubuhnya malah mati akibat tertembak. Tiba-tiba sekumpulan orang bersenjata masuk dan membawa mereka keluar dari tempat itu. Mereka pun dibawa menggunakan helikopter. Pemimpin pasukan itu mengatakan bahwa sekarang mereka akan baik-baik saja. Saat akan meninggalkan tempat itu, dari atas helikopter terlihat labirin tempat mereka dikurung selama 3 tahun. Melihat itu mereka hanya dapat diam. Terlihat ekspresi wajah yang sudah sangat kelelahan dan sedih dengan semua yang terjadi. Scene terakhir ternyata sang kreator hanya berpura-pura mati dan mengatakan bahwa eksperimen mereka telah berhasil dan melebihi ekspektasinya karena banyak yang selamat. Dia mengatakan saatnya untuk memulai tahap kedua. Finish deh filmnya teman-teman. Terlihat di akhir film bahwa ujian Thomas dan kawan-kawan sepertinya belum berakhir. Dan benar saja karena telah dibuat sequel keduanya, jadi ending dari film ini memang sangat menggantung. Sequel keduanya berjudul Maze Runner The Scores Trial yang tayang pada tahun 2015. Film keduanya akan aku bahas pada video selanjutnya ya. Jadi pantengin terus channel aku. Sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku semangat membahas film-film selanjutnya. See you to the next video. Bye bye.